Suami tuh nggak mau ngaku, padahal udah jelas-jelas selingkuh. Malah dia itu sering balik nyalain istri. Suami bunda seperti itu? Oke, begini bun, cara menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Dalam hal ini, suami itu jelas-jelas selingkuh bun. Udah ada bukti yang terpampang di depan mata, tapi suami masih mengelak. Enggak kok, ini kan cuma teman aku, kamu aja yang overthinking. Nah, atau nih bun, aku selingkuh kan itu gara-gara kamu gak bisa dandan sih, kamu gak bisa melayani aku dengan baik, kamu tuh gak nurut selama ini, kamu tuh gak perhatian, dan lain sebagainya. Di sini bun, masalahnya adalah semakin bunda meladeni omongan suami, maka suami akan makin membantah dan gak mau kalah. Ya, dia akan terus nyari-nyari kesalahan bunda sampai bunda itu gak sempat menyalahkan suami, sekaligus bikin bunda merasa bersalah. Kalau suami bunda itu punya watak toksik dan manipulatif seperti ini, maka saran saya ada dua bun. Yang pertama, gak usah diladeni bun, gak usah dilayani argumennya. Nah yang kedua, gak usah dibawa ke perasaan. Jangan baper sama statement suami. Oke, introspeksi boleh, tapi ikut menyalahkan diri sendiri itu jangan. Kenapa begitu? Ya, suami seperti ini tuh bun, memang begitu bun. Cara triknya tuh kayak gitu, bikin istri jadi merasa bersalah. Ya, kalau istri sampai larut dalam rasa bersalahnya, maka energinya itu akan melemah. Coba bunda perhatikan tabel level kesadaran manusia di sini bun. Level emosi dan energi orang yang merasa bersalah itu cuma 30 Hz. Rendah sekali, lemah sekali bun. Dalam kondisi seperti ini, bunda akan semakin terpuruk kalau bunda terbawa omongan suami sampai merasa bersalah. Nah makanya, mau segalak apapun suami bunda, ya jangan sampai bunda itu terbawa perasaan dan terpengaruh oleh manipulasi suami. Nah, kenapa saran ini tuh saya tekankan? Karena ketika energi bunda jadi melemah, bunda jadi terpuruk dan akan semakin sulit untuk menaklukkan sikap suami yang begitu liar dan penuh hawa nafsu. Suami yang manipulatif itu kan egois banget ya bun, dan auranya pasti sangat negatif sekali. Lanjut bun, di sini kita masuk ke tips saya yang kedua, yaitu jangan meladeni suami yang manipulatif. Dalam kondisi yang seperti ini, semakin kita itu eyel-eyelan ya sama suami, maka setidaknya ada 3 kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Jadi yang pertama, rumah tangga bunda itu akan lekas hancur. Nah yang kedua, bunda akan semakin sakit hati dan rugi secara mental. Yang ketiga, suami di sini itu justru semakin melihat bunda sebagai musuhnya, bukan partnernya yang bisa dia percaya. Aduh, ini bayangkan aja bun, ketika suami melihat bunda sebagai musuh, maka dia akan semakin merasa bahwa selingkuhannya itu ada di pihaknya. Kalau sudah begitu, suami bunda akan semakin mudah untuk dipengaruhi sama pelakor. Dia akan makin mudah untuk dikompor-kompori nih sama pelakor. Dan bisa-bisa bun, suami bunda di sini malah berpotensi menceraikan bunda atas dasar pengaruh oleh pelakor. Waduh, ini kalau udah begini terus gimana caranya dong bun? Nah menurut saya, untuk menghadapi suami tipe manipulatif yang toksik seperti ini, bunda cukup berpegang pada barang bukti. Oke, ketika bunda yakin pada bukti-bukti perselingkuhan suami, ya udah jelas nih gambarannya, udah jelas nih videonya, ya udah jelas suaranya, udah jelas bukti transfernya nih, udah jelas ada struk booking hotelnya. Oke bun, udah. Mau suami nggak ngaku, mau suami bohong, pakai alibi atau sibuk nyari-nyari kesalahan bunda, itu nggak ada urusan buat bunda. Jadi daripada melayani debat ya, mending bunda iyain dulu aja semua omongan suami tanpa terpengaruh dengan permainan main gamenya dia. Yang kedua, menghadapi suami seperti ini itu butuh energi yang harus besar bunda. Jadi nggak bisa kalau bunda masih dalam kondisi aura yang biasa-biasa aja. Minimal untuk mengimbangi suami yang manipulatif, bunda itu butuh level energi ya sebesar 400 Hz
supaya rekening dan akal sehat bunda ini tetap hidup sehingga nggak bisa dimanipulasi sama suami. Baru bunda bisa mengimbanginya ya, belum menaklukkannya ya. Nah, kalau untuk menaklukkannya, bunda butuh energi aura positif ya yang lebih kuat lagi, itu minimal di kisaran 500 sampai 540-an Hz. Nah, ini makanya klien-klien saya yang suaminya sudah parah banget selingkuhnya, ya punya watak yang manipulatif. Nah, itu saya bantu ikhtiarnya dengan sarana buka aura kalung Anira. Kalung Anira ini itu kadar energinya jauh lebih kuat dari cincin Anira, Bun. Makanya di kasus-kasus tertentu yang membutuhkan treatment khusus seperti ini, saya itu sarankan bunda untuk fokus menguatkan energi aura bunda sampai ke level 500-an Hz. Ya, begitu bunda bisa mencapai kondisi batin yang tenang, gembira, dan damai seperti ini, maka insya Allah bunda akan mudah untuk saya bimbing untuk bermain cantik, Bun, dalam menaklukkan suami bunda yang manipulatif semacam ini. Nah, untuk itu, jika bunda butuh bimbingan, bunda bisa langsung japri saya melalui Mbak Dinda di nomor yang ada di sini ya, atau bunda bisa klik-klik di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.